Halo, saya Profesor Cho Byung-soo dari Habdong Theological Seminary. Hari ini saya akan mengajar mengenai kitab Filemon. Meskipun kitab Filemon sangat singkat, hanya 1 halaman, tetapi kitab itu adalah kitab yang menunjukkan betapa menderitanya gereja Tuhan di dunia ini. Dan yang memberitahu kita persyaratan yang diperlukan agar firman dapat diberitakan. Hari ini, mari kita belajar mengenai kitab Filemon. Dan saya berharap ini bermanfaat bagi saudara. Mari kita perhatikan beberapa poin penting dalam pembelajaran ini. Pertama, mari kita lihat apa yang Paulus pikirkan tentang Filemon dan Onesimus masing-masing. Yang kedua, apa masalah Filemon sebagai karakter paling penting dalam kitab ini. Dan yang terpenting, kedua adalah Onesimus dan apa ajaran yang diperlihatkan oleh Onesimus, ini yang akan kita lihat. Pertama-tama, saya akan memberikan pengantar tentang karakter kitab Filemon. Filemon adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Jadi, saat Paulus menulis surat ini, dia menceritakan situasi seperti apa yang dia alami. Pertama, mari kita bicara tentang fakta bahwa dia dipenjarakan di penjara Romawi. Jadi, Paulus menulis ini bukan di lingkungan yang baik, melainkan di lingkungan yang tidak baik, yang disebut dengan penjara, dan dia menulis dengan tulisan tangannya sendiri. Ada beberapa kitab yang tidak ditulis langsung oleh Paulus. Jika disampaikan secara lisan, maka orang yang menulisnya adalah rekannya. Tetapi, karena kitab Filemon sangat pendek, dia menulis dengan tangannya sendiri. Saat ini, Timotius ada bersama dengan Paulus. Jadi seperti biasa, Paulus tidak bekerja sendiri, tetapi bersama rekan. Dan Timotius menulis dengannya. Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang berusia. Jadi, di sini ditunjukkan bahwa menulis di tahun-tahun terakhirnya. Paulus menunjukkan kepada kita harapannya bahwa suatu hari ia akan bebas dari penjara. Dan saat itu terjadi, dia ingin pergi ke Filemon untuk sementara waktu dan bertemu dengan Filemon. Dan jika Anda melihat bagian akhir dari Alkitab, selain Timotius, beberapa rekan seperti Epafras, Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas sedang menulis surat bersama. Di antaranya, Epafras dipandang sebagai orang yang melayani Paulus karena ia berada di penjara. Rasul Paulus membuat permohonan penting ketika mengirim surat ini. Dengan kata lain, surat ini adalah surat permohonan. Kita bisa melihatnya seperti ini karena ada tertulis bahwa ia ingin Filemon menerima Onesimus kembali. Jadi, ada permohonan di dalamnya. Karena ada permohonan, jadi menggunakan kata yang mengandung banyak emosi. Kata yang banyak digunakan adalah kata yang memiliki banyak emosi dan banyak menggunakan keterangan. Ungkapan yang tidak membalikkan cerita untuk menekankan sesuatu secara khusus, menggunakan kata tertentu atau menggunakan secara bertahap dan juga menggunakan banyak ekspresi seperti apalagi. Kita dapat melihat bahwa Filemon tersentuh mendengar Rasul Paulus karena banyak menggunakan kata yang menyentuh. Tetapi uniknya, di kitab ini Paulus menulis hati dan perasaan. Sebenarnya ini sama. Tetapi Paulus menulis hati perasaan sebanyak 3 kali. Sebenarnya, jika kita melihat kitab besar yang ditulis Paulus seperti 1 dan 2 Korintus, Roma dan lainnya, dia tidak menggunakan kata hati berulang kali. Di kitab Filipi pun hanya sekali disebutkan. Tetapi di kitab yang singkat ini disebutkan sebanyak 3 kali. Dan dari sini kita dapat dengan mudah melihat bahwa Paulus sangat membarah dengan kejadian yang berkaitan dengan Onesimus.
Dalam pasal 1 ayat 7 dikatakan hati orang-orang kudus terhibur karena kamu. Pasal 1 ayat 12 dikatakan dia itu buah hatiku. Diartikan sebagai buah hati, Onesimus yang kukembalikan kepadamu adalah buah hatiku. Dan dikatakan juga hatiku. Paulus menulis kata hatiku lagi. Dan Paulus berharap melalui Filemon, hati Paulus akan damai. Itulah sangat penting. Mengapa menggunakan ekspresi hati dan pikiran yang merupakan sumber emosi bersamaan dengan ekspresi keterangan. Jika kita melihat kitab ini, hal lain yang unik adalah Paulus menyebutkan namanya beberapa kali. Pertama, saat permulaan kitab ini dari Paulus, dan di tengah pun namanya disebutkan 2 kali. Lalu, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, dalam pasal 1 ayat 9, dan juga aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Paulus biasanya tidak banyak menggunakan namanya sendiri. Meskipun di awal surat tertulis aku Paulus, rasul dari Yesus Kristus. Tetapi tidak sulit untuk mengetahui. Ada semangat menekankan dan memohon sesuatu kepada Filemon. Selain itu, Paulus menyebutkan Filemon beberapa kali sebagai saudara dalam permohonannya. Sulit untuk mengatakan tidak ketika kita dipanggil dengan kata saudara. Jadi, untuk mengungkapkan perasaan yang sungguh-sungguh, menggunakan kata saudara, dan Paulus menggunakan kata damai sebanyak 2 kali. Digunakan dalam akhir dari pendahuluan dan akhir dari isi. Jadi, Paulus mengikat surat menjadi satu. Ia mengakhirinya dengan damai. Ia mengikatnya dan diakhiri kembali dengan damai. Dengan ini, Rasul Paulus memohon kepada Filemon. Dan pada akhirnya, karena dikatakan betapa damai hati Paulus jika permohonannya dipenuhi, maka saat Filemon menerima surat ini, hatinya pasti akan menerima surat ini demi memberikan kedamaian di hati Paulus. Kita akan melihat isi kitab Filemon dengan sungguh-sungguh. Pertama, struktur apa yang ada dalam Filemon? Pada pembukaan tertera, Filemon mendapatkan surat dari Paulus. Lalu, jika ada ucapan syukur dan doa Paulus untuk keluarga Filemon, isinya berupa permohonan. Bagaimana perasaan saat mengajukan permohonan? Dia memohon dengan sangat tulus. Dia menjelaskan bahwa dia memohon sebagai orang yang sudah tua. Dan dia memohon kepada Filemon dengan menyebutnya saudara, dan membuat Filemon menerimanya. Dan isi permohonan itu adalah tentang Onesimus. Aku berharap Onesimus dapat diterima kembali. Isinya menjelaskan Onesimus orang seperti apa, rencana Onesimus, dan permohonan untuk menerima Onesimus kembali. Dan pada akhirnya, Paulus memberikan keyakinan bahwa Filemon akan mengabulkan permohonannya. Kita dapat melihat secara keseluruhan, surat ini berisi mengenai permohonan.